Kakak laki-lakinya mengambil pena dan menekannya berulang kali. Saat dia hendak menusuk mata adiknya. Untungnya, ujung pensilnya patah saat ini. Saudaranya akhirnya percaya, adik laki-lakinya tertidur. Kemudian dengan lembut letakkan pensilnya. Lalu diam-diam pergi. Namun yang tidak disangka kakaknya adalah, adik laki-laki saya adalah masternya. Untuk mempelajari, adik laki-lakinya diam-diam mengikutinya keluar. Dan saudara lelaki itu terlatih-tatih ke jalan. Tiba-tiba, hal ini mengagetkan adiknya, tapi untungnya tidak terdeteksi. Hal aneh berikutnya terjadi. Kakinya tiba-tiba berhenti pincang. Dan kecepatan berjalan semakin cepat. Ternyata sang kakak sebenarnya punya masalah. Hal itu harus ditemukan hari ini. Saat ini, saudara tersebut masuk ke dalam taksi. Saya juga tidak tahu kemana harus pergi. Adik laki-lakinya melihat, cepat panggil taksi. Dan beritahu pengemudi, ikuti mobil di depan. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar menghancurkan kesadarannya. Beberapa pria aneh bertemu dengan saudaranya. Juga memanggil saudaranya bos. Tepat ketika adik laki-lakiku sedang bingung. Sebuah tangan menutupi mulutnya. Ternyata itu adalah kakak laki-lakinya. Tak lama kemudian adiknya pingsan. Keesokan paginya, saat adik laki-lakinya bangun, dia ragu mengingat apa yang terjadi tadi malam. Adik, apakah kamu sudah bangun? Ternyata yang berbicara adalah kakak laki-lakinya. Juga ditanya apakah dia mengalami mimpi buruk. Lihatlah saudara laki-laki di depanmu. Adik laki-lakinya menjadi bingung sejenak. Dia panik dan bergegas ke kamar mandi. Dia tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Setelah saudaranya pergi, dia benar-benar menemukan pena rusak di atas meja. Apa yang sedang terjadi? Faktanya, kakaknya sangat pintar dan baik hati sejak kecil. Lulus ujian dan diterima langsung di universitas-universitas utama. Tapi itulah masalahnya, kaki kiri saudaranya lumpuh. Di sekolah, adik laki-laki saya tidak sebaik kakak laki-lakinya. Juga karena terlalu banyak tekanan. Harus minum obat setiap hari. Tapi beberapa hari yang lalu, saat keluarga pindah ke rumah baru, adik laki-lakinya secara tidak sengaja menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mendengar, ada suara tabrakan dari lantai 2. Ada suara bising di atas. Tidak, namun yang aneh adalah, anggota keluarga pura-pura tidak mendengar. Ayah juga bilang di luar ada guntur. Tapi malam ini sungguh bergemuruh di luar. Adik laki-lakinya tidak menyebutkannya lagi. Namun tadi sangka suara itu terdengar di tengah malam. Dia yakin dia tidak salah dengar kali ini. Jadi berdirilah, perlahan-lahan dekati ruangan tempat suara itu berasal. Tepat saat dia mengumpulkan keberaniannya, bersiaplah untuk membukanya. Ternyata itu adalah kakak laki-lakinya. Saudaranya memberitahunya, benda-benda di ruangan ini semuanya milik pemilik sebelumnya. Tidak bisa dibuka sembarangan. Dia memberitahu saudaranya bahwa ada kebisingan di ruangan ini. Namun saudaranya hanya menghiburnya. Mungkin dia salah dengar. Namun beberapa hari kemudian, adik laki-lakinya tiba-tiba menyadari. Kunci pintu telah berpindah. Adik laki-lakinya ketakutan. Cepat bersembunyi di bawah selimut, tidak berani melihat. Namun pada akhirnya itu hanyalah mimpi buruk. Namun semakin banyak hal aneh yang terjadi di sini. Jika Anda tidak percaya, lanjutkan menonton bersama kami. Ini malam yang lain. Ketika adik laki-lakinya pulang, dia mengetahui saudaranya dipukuli oleh banyak orang. Dia membuang payungnya, berusaha mati-matian untuk menyelamatkan saudaranya. Tapi begitu saya berlari masuk, saudaranya didorong ke dalam mobil dan melarikan diri. Diambil oleh orang asing. Adik laki-lakinya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menghafal nomor plat lawan. Agar tidak salah mengingat, dia membacanya beberapa kali berturut-turut. Dia kemudian berlari pulang dan memberitahu orang tuanya bahwa saudaranya telah diculik. Namun yang aneh adalah, polisi memeriksa beberapa kali, pastikan plat nomor ini tidak ada di dunia. Namun sang adik dengan tegas menyatakan, saya pasti tidak salah ingat. Namun di sisi lain, bayangkan saja bahwa tidak lama lagi mereka akan menelepon. Namun polisi menunggu setengah bulan. Tidak sabar menunggu berita apapun. Yang aneh adalah, ketika hari ke-19 tiba, saudaranya kembali sendirian, dan bicara, saya tidak tahu apa-apa tentang 19 hari itu. Tampaknya kehilangan ingatannya. Rangkaian acara ini, menyebabkan adik laki-lakinya menjadi sangat bingung. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Ini bahkan lebih rumit dan mengerikan untuk dipikirkan. Agar semua orang bisa mengerti, kami akan memberi nama adik laki-lakinya. Kami akan memanggilnya Donghae. Untuk memahami misteri di hatimu, Donghae memutuskan untuk bertanya pada ibunya apa yang terjadi.
Tapi begitu saya sampai di pintu, tanpa diduga, saya mendengar rahasia yang lebih mengerikan. Anak ini sepertinya mengetahui banyak hal juga. Kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Rencana pertama, ibu sedang membicarakanmu. Dong Hei untuk sementara tidak tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat. Tanpa sadar mundur selangkah. Ibu mendengar suara, segera buka pintu dan periksa. Dong dia. Untungnya, Dong Hei lolos tepat waktu. Karena yang pasti, Tuan memutuskan untuk pergi ke kamar Dong Hei untuk melihat, apakah Anda di dalam kamar. Dong Hei sangat khawatir setelah mendengar ini. Tapi sekarang tidak mungkin melewati pintu utama. Jadi dia segera keluar jendela menuju hujan lebat. Foto keberuntungan. Sebelum ibu datang ke foto, dia berhasil melarikan diri ke tempat tidur. Tapi rambutnya basah, bagaimana aku bisa menutupi kebohonganku? Namun, ibunya tidak segera membeberkannya. Tapi tutup pintunya dan pergi. Dong Hei menghela napas lega. Tapi yang tidak dia duga adalah, suara pintu ditutup memang sengaja dibuat oleh sang ibu. Ibunya tidak pernah pergi sama sekali. Dong dia takut, cepat kabur dari rumah. Aku tidak menyangka akan bertemu ayahku di luar. Tapi ayah tampak sangat normal. Tapi senyumannya sangat aneh, hatinya dipenuhi dengan emosi campur aduk. Rumah ini sudah tidak layak huni. Mendorong ayah menjauh dan lari. Dia panik dan lari ke kantor polisi. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin meragukan hidupnya. Polisi menanyakan usianya. Dong Hei bilang dia berusia 21 tahun ini. Hal ini membuat semua orang tertawa. Anda berkata 20 tahun lalu. Ini tahun 2017. Anda terlihat seperti berusia 41 tahun. Dong dia terkejut. Kalender di rumah jelas tahun 1997. Dia berjalan dengan bingung ke cermin. Ternyata wajahku menjadi sangat kuyuh. Memang wajahnya berusia 41 tahun. Untuk memecahkan misteri, Dong Hei kembali ke rumah lagi. Kali ini dia tidak lagi takut. Sebaliknya pergilah ke ruangan tempat suara itu berasal. Buka pintu, ada adegan berdarah di dalamnya. Ada juga manekin tergeletak di tanah. Faktanya, rumah ini, ada tragedi 20 tahun lalu. Dan pembunuh kasus ini adalah Dong Hei. Adegan di dalam ruangan merupakan rekreasi dari TKP. Sekadar mengingatkan Dong Hei, karena saat itu belum ada bukti. Kasus ini terus tertunda, akhirnya batas waktu penuntutan diperpanjang. Pada akhirnya berakhir dengan ketiadaan. Namun anggota keluarga almarhum tidak pernah menyerah. Tidak peduli bagaimana dia menyiksa Dong Hei. Dong Hei juga tidak ingat apa yang dia lakukan. Dilihat dari keadaan Dong Hei, sepertinya dia tidak berbohong. Untuk mengetahui kebenaran permasalahan tersebut, dia memberi Dong Hei obat untuk memulihkan ingatannya. Kemudian ceritakan kejadian 20 tahun lalu. Mengapa pria tampan itu melakukan kejahatan? Ceritanya kembali ke 20 tahun yang lalu. Kecelakaan mobil, orang tua Dong Hei telah meninggal dunia. Saudara laki-lakinya sedang sekarat di rumah sakit. Untuk menyelamatkan saudaranya dia, Dong Hei memposting status di internet. Bantu saja aku membayar biaya saudaraku. Suruh aku melakukan apa saja. Tanpa diduga, seseorang menerima lamaran tersebut begitu cepat. Namun pihak lain sebaliknya memintanya untuk membunuh seseorang. Dong Hei ragu-ragu untuk waktu yang lama tapi untuk menyelamatkan saudaranya, dia tetap setuju. Menurut alamat yang diberikan oleh pihak lain, Dong Hei tiba di lokasi kejadian. Ambil kunci pipa air. Tapi saat dia mendorong pintu hingga terbuka, apa yang dilihatnya adalah seorang ibu dan anak sedang tidur. Sungguh gambaran yang menyentuh. Hal ini membuat Dong Hei yang sudah baik hati tidak dapat berbuat apa-apa. Dia dengan lembut menutup pintu. Saat dia hendak pergi, tanpa diduga, wanita itu terbangun. Dia pikir suaminya lah yang kembali. Saat dia melihat pisau di tangan Dong Hei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dong Hei selain meminta maaf, ini tentang meminta maaf secara terus-menerus, dan berkata dia akan segera pergi, dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Namun saat itu putrinya muncul di lantai 2. Dia berteriak. Dong Hei pada awalnya tidak bersemangat, hanya ingin melangkah maju untuk menghentikan gadis itu berteriak. Tapi saya tidak menyangka Ed Koko akan berbicara tentang film. Dia tidak sengaja membunuh gadis itu. Dong Hei bingung sejenak, sudah terlambat untuk menyesal, dan kemudian ibunya muncul lagi di belakangnya, menyaksikan putrinya jatuh ke tanah. Sang ibu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dong dia mengira itu semua salahnya. Jadi kamu juga membunuh wanita itu. Dong Hei sangat putus asa sehingga dia mencoba untuk pergi. Seorang anak laki-laki menghentikannya, dan bertanya pada ibu kemana dia pergi. Paman, apakah kamu melihat ibuku? Untuk mencegah anak laki-laki itu melihat pemandangan tragis di lantai atas, Dong dia memberitahu anak itu, bersembunyi di tempat tidur dan hitung 1000 kali. Ibu akan muncul. 1, 2, 3,
4, 5. Tapi yang tidak disangka Dong Hae adalah, potret keluarga di dinding membalikkan pandangannya. Pemilik rumah, ternyata dialah dokter yang merawat adiknya. Setelah Dong Hae pergi, anak itu menangis dan menelepon ayah. Pada saat dokter mengetahui kebenarannya, semuanya sudah terlambat. Tapi begitu dia berbalik, Dong Hae ada di belakangnya. Dokter bertanya kepadanya, katakan padanya untuk membunuh istrinya, mengapa dia membunuh putrinya juga. Dong Hae tidak mengerti mengapa dokter itu begitu kejam. Kata dokter selama istrinya meninggal, dia dapat menerima sendiri pembayaran asuransi. Saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Kemudian keduanya bergulat bersama. Sekarang, perancah itu tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Dokter langsung terjatuh. Meskipun Dong Hae berusaha sekuat tenaga untuk menariknya, namun nyawa dokter itu tidak dapat diselamatkan. Setelah momen ini, Dong Hae mengalami gangguan mental. Setiap hari bersembunyi di pojok, gila dan konyol. Gambaran itu kembali ke kenyataan. Anak itu adalah kakak laki-laki Dong Hae saat ini. Dia mengambil jarum beracun itu. Bersiaplah untuk mengakhiri hidup Dong Hae. Pada saat ini, Dong Hae juga memulihkan ingatannya. Akui bahwa Anda melakukan semuanya sendiri. Siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Siapa itu? Bahkan jika Dong Hae meninggal, dia tidak akan menyebutkan nama dokternya. Misteri di hati anak laki-laki itu telah terpecahkan. Segera memilih untuk jatuh dari gedung. Dan Dong Hae merasa bersalah. Segera ambil jarum beracun yang ada di tanah. Tinggalkan dengan menyesal.